Kita semua tahu kalau susunan benda terkecil yang menyusun alam semesta ini adalah atom. Kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke susunan terbesar, which is our solar system, galaxy. Again, pola yang sama. Lalu, ini. Kebetulan, aku percaya kalau atom dan semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan satu-satunya praktek ibadah yang memiliki pola yang sama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Terlalu subjektif? Bukti yang kedua, bilangan Fibonacci atau Golden Ratio. Rasio yang ditemukan di banyak aspek kehidupan. Dengan nilai mendekati 1,618. Kita bisa nemuin pola ini di mana-mana, seperti di biji bunga matahari, pola pertumbuhan daun, cangkang kerang, sampai pada tubuh kita sendiri. Sekarang kalian bisa Google ini. Jarak dari Ka'bah ke Kutub Selatan adalah 12.361,17 km. Dan jarak dari Ka'bah ke Kutub Utara adalah 7.631,68 km. Sekarang kita bagi jarak kutub terpanjangnya, which is Kutub Selatan, dengan Kutub Utara. Dan hasilnya 1,6197. Kebetulan, terakhir. Buat kalian yang dulunya anak IPA, kalian pasti tahu prinsip tangan kanan. Dimana ketika arah arusnya ke kiri, maka arah medan magnetnya ke atas. Sekarang kita lihat arah tawaf. Kebetulan, gitu guys. Semoga kalian suka video ini dan video ini bisa menambah iman kita semua. Dan ingat, jangan kenali Tuhanmu lewat kata orang, karena orang bisa salah. Yang Allah jamin kebenarannya hanya Al-Quran dan Nabi dan Rasul, khususnya Muhammad SAW. Kalian pernah mikir gak sih? Kan Allah gak suka manusia berbuat dosa. Terus kenapa Allah gak ciptain manusia yang gak bisa berbuat dosa aja? Beberapa waktu yang lalu aku ngeliat postingan tentang ChatGPT yang ditanya kalau dia jadi manusia selama 1 hari, dia bakal ngapain aja? Dan jawabannya bikin aku mikir banget. Di antara jawaban-jawabannya, ChatGPT bilang kalau dia mau ngerasain nangis, buat tahu rasanya pusing gak punya jawaban. Dan dia pengen mess up, pengen kepleset di jalan, salah ngomong, bahkan sampai malu di depan publik. Karena menurut ChatGPT, kesempurnaan itu dingin, sedangkan kesalahan adalah tempat jiwa bernapas. Dan kalau kita pikir-pikir ya, Allah tuh bisa banget nyiptain manusia nggak berbuat salah. Contohnya udah ada malaikat, nggak punya hawa nafsu, selalu beribadah, bahkan nggak butuh makan dan minum. Tapi kenapa Allah nyiptain manusia bisa berbuat salah? Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan secara langsung aja, Nabi Adam, itu berbuat dosa. Kalau semua manusia itu sempurna, nggak ada yang berbuat dosa. What's the point of life? Ibarat kalian nonton film dari awal sampai akhir gak ada konfliknya, damai-damai aja. Ya kan gak seru, ngapain ada filmnya? Dan ingat, Allah itu maha bijaksana. Kita yang harus ngerti kebijaksanaannya. Allah mau ngajarin apa sih dari kita lewat hidup ini? Jadi, Allah tahu kita itu gak sempurna. Hidup ini tentang berbuat salah dan bertobat. Makanya Allah maha pengampun, maha penerima taubat yang berulang kali, maha pemaaf, maha penyabar. Dan senangnya Allah ketika hambanya bertobat, itu lebih seneng daripada orang hilang barang terus ke toko. Dan Allah sendiri bilang lewat hadis qudsi, kalau rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Artinya Allah tuh jauh lebih seneng ngampunin hambanya daripada ngehukum hambanya. So, jangan nyerah guys, karena kita manusia tempat berbuat salah, tempatnya berdosa. Dan ingat, Tuhan itu baik dan sayang sama kita. Banyak orang nggak tahu, tapi Allah nggak pernah nyuruh kita berhasil. Dia cuma nyuruh kita berusaha semaksimal mungkin. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, kok Islam ini susah banget ya? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit azab. Kayak Allah tuh bikin hidup ini tuh susah banget, nggak make sense. Dan akhirnya nggak sedikit dari kita yang, ya udah, kalau gitu, berbuat baik juga masih bisa masuk neraka. Kenapa nggak sekalian aja gitu? Nah, aku tuh mikir-mikir kayak, kenapa sih kita bisa ngerasain kayak gini ya? Padahal sebenarnya ini gak gitu deh. Menurutku ya, kenapa kita bisa ngerasain kayak gini? Karena agen-agen yang memperkenalkan Islam ke kita itu membuatnya terlihat seperti itu. Padahal Allah memperkenalkan dirinya ke kita dari sekian banyak namanya. Dia memperkenalkan dirinya dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah, 2 itu aja. Allah nggak pernah nyuruh kita berhasil. Allah cuma nyuruh kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Quran Surat At-Tagabun ayat 16, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan. Yes, Allah kasih contoh-contoh terbaiknya melalui Rasul-Rasulnya, tapi Allah nggak pernah minta kita jadi kayak Rasulnya loh. Karena Allah tahu kita lahir di keluarga yang berbeda-beda. Ada yang bisa ngajarin agama dengan baik dan ada juga yang enggak. Ada yang broken home, mungkin ada yang bahkan gak dididik sama sekali, nggak tahu siapa orang tuanya. Dan Allah maha bijaksana, kita semua akan dihisap sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Terakhir, Allah juga nyediain room buat error, karena Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Dan Allah tuh tahu betul diri kita, karena dia yang nyiptain kita gitu. Dia tahu masalah pribadi aku apa aja, kecenderungan aku dosanya apa aja gitu. Karena dia yang nyiptain. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan tobat, that's it. Saranku pribadi ini buat kalian, kenali Tuhanmu jangan lewat kata orang, tapi lewat karya-karyanya. Masuk diri kalian sendiri.